Terus, satu hal yang bikin aku shock dan kaget adalah keluarnya asap dari sisa potongan leher. Halo guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, pertama-tama aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngasih komentar saran yang membangun buat aku. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah mensupport aku sampai sekarang. Dan semoga konten-konten aku kedepannya lebih menarik dan juga makin beragam lagi. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Nah guys, kemarin ada kasus yang sempat viral dan setelah aku baca-baca ternyata serem banget guys. Kasus yang viral di media sosial ini dikenal dengan nama kasus Porsche E14 atau pengemudi tanpa kepala. Oke, langsung aja nih kita bahas. Jadi, pada tanggal 17 November 2022 yang lalu, ada sebuah mobil Porsche yang berjalan sangat lambat di tol A14 di Jerman. Nah, lebih tepatnya di Halle dan Leipzig di Jerman Tengah. Nah, karena mobil Porsche ini tadi ditemukan sudah keadaan ringsek dan berjalan sangat lambat. Kemudian, ada pengendara lain yang mendekati mobil Porsche tersebut. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia mendapati fakta bahwa pengemudi Porsche itu tadi sudah didapati tidak memiliki kepala guys. Nah akhirnya kedua pengemudi ini tadi melaporkan ke polisi guys setelah melihat kejadian itu. Karena mereka ngerasa mereka udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah sambil menunggu polisinya datang, kedua pengemudi ini akhirnya hanya bisa mengikuti mobil Porsche tersebut yang melaju sangat pelan. Nah, kalau dilihat dari video yang viral di sosial media ini, kayaknya video itu diambil oleh pengemudi supir truk. Yang kayaknya supir truk ini juga melihat langsung nih tragedi tabrakan maut itu. Saking viralnya video ini, jadi banyak banget orang yang nge-share video ini. Jadi kita nggak dapat informasi nih, siapa orang yang nge-share video ini pertama kali. Menurut Poland Daily 24, yang nge-share atau yang ngerekam video ini adalah supir truk tadi guys. Yang dimana dia melihat langsung kejadian video itu, kemudian dia rekam dan dia share videonya. Nah, kalau dari video yang pertama, video itu menunjukkan mobil yang berjalan dengan sangat pelan dan mobil itu keadaannya sudah sangat ringsek guys. Jadi tidak terlihat nih siapa pengemudinya. Cuma dari yang rekam video ini atau si super truk ini, dia ini berusaha buat ngeberhentiin si drivernya mobil Porsche ini. Karena dia ini berjalan sangat lambat dan padahal itu ada di jalan tol. Nah, kalau dari video yang kedua, kita bisa ngeliat nih, kalau ban mobilnya ini udah lumayan rusak. Jadi, si perekam ini lagi ngobrol sama polisi. Lalu dia menunjukkan nih, sisi pengemudi itu, yang dimana bisa kita lihat keadaan dari driver Porsche ini, keadaannya lehernya sudah terpotong guys. Darahnya bercucuran dan kita bisa melihat urat-uratnya di sana. Nah, terus bisa kita lihat juga nih di videonya bahwa di dashboard mobil itu ada tangan dari driver Porsche ini yang terus bercucuran darah. Dan yang bikin aku kaget adalah leher dari pengemudi ini yang sudah terpotong mengeluarkan asap guys. Nah yang lebih mengerikan lagi nih guys, dari video yang kedua ada suara musik dari mobil Porsche tersebut. Dan kalian tahu apa musiknya? Musiknya adalah Here is the News dari Electric Light Orchestra. Nah, melihat dari dua video tadi, kayaknya si perekam ini melihat langsung kejadian tersebut atau merekam langsung gak lama setelah kejadian tersebut guys. Karena kondisi video seperti yang udah aku jelaskan tadi, seperti mobilnya masih ada musiknya dan juga leher dari si driver ini juga mengeluarkan asap, dimana kejadian itu terjadi di musim dingin kayak sekarang. Jadi menurutku ada kaitannya nih, atau bisa disimpulkan kalau si perekam ini mengambil videonya gak lama setelah kejadian tersebut. Nah buat orang-orang yang ngikutin kasus ini, mereka ini makin kepo nih. Kronologi apa yang menimpa driver Porsche ini? Kok bisa sampai separah itu ya? Oke, langsung aja nih kita bahas kronologinya gimana. Jadi menurut beberapa artikel yang udah aku baca, beberapa di antaranya menceritakan bahwa mobil Porsche ini berusaha untuk overtake atau dia berusaha untuk menyalip mobil dengan muatan besar yang ada di depannya. Tapi dia nggak dapat momentum. Akhirnya dia slip atau dia tergelincir guys. Nah mobil ini tergelincir dan dia akhirnya menabrak pinggiran jalan. Menurut supir truk yang terlibat langsung dalam kejadian ini, dia mengatakan kalau mobil Porsche ini berusaha untuk menyalip dia. Dan saat itulah akhirnya mobil Porsche ini masuk ke dalam jalur darurat dan akhirnya dia kehilangan kendali di sana.
Nah, karena kehilangan kendali, mobil Porsche ini sempat bermanuver dulu sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan. Nah, tapi ada beberapa orang yang menyebutkan kalau mobil Porsche ini menabrak energy barrier. Menurut beberapa saksi mengatakan bahwa kepala dari driver Porsche ini nggak langsung terpenggal gitu aja guys. Melainkan terluka parah dulu, baru lama-kelamaan kepalanya lepas. Serem banget guys kalau dibayangin. Nah, ini aku nemu gambaran kejadian itu. Di sini digambarkan dengan kotak warna merah untuk menggambarkan mobil Porsche dan kotak yang berwarna biru untuk menggambarkan truk. Nah, bisa dilihat di sini bahwa mobil Porsche itu berusaha untuk menyalip truk di persimpangan, tapi dia nggak dapat momentum, akhirnya kena deh mobil Porsche ini ke pembatas jalan yang berwarna hijau kecil itu guys. Walaupun di gambar ini terlihat mobil Porsche ini sempat masuk ke depan, tapi perlu kalian perhatiin nih, ada angka 1 dan angka 2 yang berwarna kuning kecil, yang bisa digambarkan mungkin mobil Porsche ini terkena bodi truk dulu, baru menghantam pembatas jalan, atau mungkin sebaliknya, menghantam pembatas jalan baru akhirnya terkena bodi truk. Karena bodi mobil ini pendek dan juga atapnya terbuka, ada kemungkinan nih kalau mobil ini masuk melewati kolong truk atau terkena bawah kolong truk itu hingga akhirnya berakibat fatal. Nah, mungkin kejadian inilah yang menyebabkan kenapa driver Porsche ini kepalanya terpenggal. Terus pengemudi truknya gimana? Nah, setelah pengemudi truk ini melihat mobil Porsche ini di depannya, dia langsung shock guys. Melihat driver dari mobil Porsche ini berjalan tanpa kepala. Berita lokal di Jerman juga mengatakan kalau kasus ini belum diungkap sama polisi. Apakah kecelakaan ini murni atau memang ada tindakan yang disengaja? Karena memang sempat beredar nih guys, teori-teori yang gak enak tentang kasus ini yang memang viral di media sosial kalau teman-teman sempat baca tentang kasus ini. Jadi memang banyak yang bilang kalau kasus kecelakaan ini murni guys. Tapi ada juga nih yang mengatakan kalau masih janggal. Kok bisa sampai separah itu ya? Terus gunanya kaca depan buat apa? Kalau bisa kalian lihat, kaca depannya itu juga nggak rusak loh guys. Yang mana kaca ini kan lebih tinggi ya dari kepala pengemudinya. Kok bisa ya nggak pecah ya? Atau mungkin kenanya di bagian sampingnya ya? Terus nih guys, ada juga nih 2 orang saksi yang mengatakan 2 hal yang berbeda. Satu saksi yang pertama mengatakan kalau kepala dari driver Porsche ini terkena pembatas jalan. Aku jadi bingung nih, sebenarnya supir truk ini tuh betulan terlibat nggak sih dalam kronologi kejadian itu? Atau mungkin yang terlibat dalam kejadian itu ada supir truk lainnya? Kalau memang supir truk ini terlibat dalam kejadian itu, terus kenapa dia nggak langsung nolongin gitu loh? Nah, itu dia adalah beberapa rangkuman dari artikel yang aku dapatkan dari beberapa media sosial tentang kasus ini, guys. Nah, aku mau dengar juga nih pendapat dari teman-teman semua. Apakah kalian percaya kalau kasus ini adalah murni dari kelalaian driver Porsche atau dibaliknya ada unsur kesengajaan ya? Silahkan komen di bawah ya guys, karena aku mau tahu juga pendapat kalian. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah komen dan ngasih saran buat kemajuan konten ini ke depannya. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you!